Terkadang manusia salah paham ketika dikatakan self love. Itu artinya kita menerima diri. Misal nih Mas, ketika kita tahu kita luka, sakit ya. Tapi ketika kita tahu kita luka, kita tahu obatnya apa. Kita akan ngobatin pelan-pelan. Ngapain dipaksa sembuh? Yang penting kita tahu, kita terima. Oh ya udah, aku lagi sakit. Oh ya udah, nikmatin. Berarti luka batin itu nggak usah disembuhkan? Bukan nggak usah disembuhkan, pelan-pelan. Terima dulu. Oh, aku kayak gini. Oh, ya udah, aku cari cara gimana caranya supaya sembuh. Itu berlaku untuk semua jenis luka batin? Semua. Mohon maaf, bahkan yang ya begitulah. Ya, masih tahu saya maksud ya, apalagi untuk perempuan yang korban kayak gitu. Oke. Itu harus diterima dulu, Mas. Berarti semua luka batin itu memang bisa disembuhkan? Bisa. Tanpa terkecuali ya? Bisa. Tapi kalau misalnya ini saran aku ya Mas ya, maaf agak ekstrim. Tapi kalau kamu nggak sanggup lagi menguasai luka batin kamu, ganti identitasnya. Ganti identitasnya. Mungkin aku akan dihujat sama psikologi, sama psikolog, sama psikiater. Tapi jujur, kalau identitas kamu di hari ini, misalnya nama kamu adalah Roy. Kalau Roy ini mengalami trauma yang luar biasa, yang kamu nggak sanggup lagi buat ngatasinnya, ganti. Mungkin nama kamu tetap Roy, tapi kamu jadi orang yang baru. Ron misalnya. Kamu isi apa dari identitas yang kamu inginkan. Kamu jadi orang yang seperti apa. Ini bisa dinamakan sebagai identitas ganda. Susah nggak ini? Enggak Mas, itu nggak susah. Nggak ada yang susah di muka bumi ini kecuali masuk surga. Masuk surga doang yang susah. Nggak ada. Saya serius. Yang susah itu masuk surga. Oke. Lantas bagaimana cara membedakan luka yang siap dilepas dan luka yang masih minta dipeluk? Karena kan ada yang luka yang memang dalam banget, sampai kapanpun masih terngiang-ngiang, teringat-ingat, kayak gitu. Saya yakin semua teman-teman itu punya luka yang mendalam, pernah mengalami sesuatu yang tidak menyenangkan dan itu menjadi luka yang membekas dan susah dihilangkan. Mas kalau misalnya punya luka digaruk terus nggak? Garuk dong, gatel dong. Kalau saya enggak, saya akan biarin. Terus gimana nahan rasa gatel ini? Biarin aja, nikmatin aja. Itu kan proses. Kemarin jujur nih, dientuk tawon Mas. Sakitnya minta ampun, hari kedua gatalnya minta ampun. Nggak tahan. Gatel. Akhirnya kegaru kan. Nah, mungkin kan kurang lebih seperti itu. Ya, kalau misalnya masih tipikal yang kayak gitu, lebih baik cari obat, right? Ada manusia yang dia udah tahu dia sakit tapi dia nggak mencari bantuan. Dia tahu dia sakit tapi dia nggak mau cari obat. Kayak gitu. Kalau misalnya kamu tahan dan kamu mampu, lakukan. Kalau misalnya kamu nggak mampu dan kamu nggak tahan, cari bantuan. Kamu nggak lemah kok kalau misalnya kamu cari bantuan. Kamu nggak lemah kok kalau misalnya kamu ngakuin kamu lagi sakit. Ya, it's okay. Kita manusia, soalnya kita bukan dewa. Bener. Kita manusia. Dan mungkin karena saya saya tipe manusia yang take and give gitu ya Mas ya. Jadi kalau misalnya ada penyakit mental yang saya punya, saya selalu berpikir seperti ini. Fungsinya saya tetap ada di penyakit ini apa? Apa yang saya dapat dari penyakit ini? Kalau nggak sesuai dengan ambisi saya, maka pergi. Berarti kita harus menganalisa dulu dong. Mas, monopoli diri. Aduh. Tapi ada salah satu hal yang biasa saya lakukan dulu. Saya kan sebelum cabut gigi, itu kan sakit gigi yang paling belakang. Oh iya, itu sakit. Itu saya cabut karena kata istri saya gigi paling belakang itu nggak guna sebenarnya. Jadi harus dicabut kiri kanan gitu. Iya. Nggak apa-apa kalau dicabut. Nah akhirnya sebelum kita cabut itu kan merasakan sakit yang luar biasa ya. Banget. Biasanya saya kalau merasakan sakit itu saya diemin, saya rasakan, dan rasa sakit yang cenut, jujur itu jadi dingin ternyata, nggak sakit. Itu saya praktek sendiri, gimana ya caranya ini biar nggak sakit. Jadi saya diem aja, saya rasakan makin dalam, sakit itu hilang. Ya. Serius. Karena Masnya udah nerima. Gitu ya? Iya. Itu bisa diaplikasikan ke apapun ya berarti? Apapun. Kan kita ini ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Semuanya ini satu paket komplit. Dikasih masalah, dikasih penyembuhnya. Dikasih sakit, dikasih penyembuhnya. Semuanya ada gitu loh Mas. Jadi kalau misalnya memang sakit, akuin sakitnya.
Kita lihat sakitnya itu kenapa, kita kenapa marah, kita kenapa ngerasa sakit, kenapa ini bisa terjadi. Terima aja. Terima aja, nikmatin gitu loh. Sama kayak jatuh cinta sebelah tangan juga kayak gitu, Mas. Saya pernah, Mas, saya jatuh cinta nih sama orang. Jatuh cinta banget gitu. Iya. Saya nikmatin, Mas, saya kasih cinta, saya kasih perhatian, saya kasih ini, saya kasih. Akhirnya apa? Jatuh cinta balik ke saya. Oke. Dan akhirnya jadi apa? Dia yang kelepek-kelepek sama saya. Oh gitu ya. Ngapain ditahan? Cinta semakin ditahan, semakin besar, semakin nyakitin diri sendiri. Kalau kamu cinta, ya misalnya nih laki-laki cewek cowok ya, kamu punya cinta, ya tertahan di hati kamu. Kamu jatuh cinta tuh satu sisi, tunjukin cinta kamu. Sampai cinta itu habis tak tersisa. Oke? Dan ketika kalau kamu beruntung, dia akan mencintai kamu kembali. Kalau kamu nggak beruntung, kamu akan dicintai seperti kamu mencintai orang lain. Law of mirror, selalu kayak gitu. Jadi semuanya ini akan berputar. Serius. Jadi nggak ada yang namanya kerugian di muka bumi ini, nggak ada, Mas. Nggak ada. Semuanya itu untung. Allah maha baik memang. Ada orang kan malah justru ditahan kan, Mas? Dipendam. Dipendam itu malah bikin jadi kayak gimana ya? Lebih besar, Mas. Sama kayak ego juga ditahan kayak gitu. Iya, saya juga gitu. Mending kita lepaskan. Iya, dilepasin, dilihat dulu. Gimana cara ngelepasin dengan cara yang baik. Gimana kayak gini, gimana kayak gitu. Ya, lebih monopoli diri sih, lebih berpikir dengan baik. Bentar, Mas. Oh, silakan. Satu kata. Jadilah berani. Ya, kejutkan diri kamu supaya dunia kamu yang sekarang terkejut dan mengejutkan kamu pula. Mantap.